Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, PBNU, Yahya Kholil Stakuf alias Gus Yahya bantah klaim PKB bahwa Kiai Nu mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin di Pilpres 2024. Diketahui Anies Baswedan menyetujui kerjasama politik Partai Nasdem dan PKB untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Kalau ada klaim bahwa Kiai Nu merestui itu sama sekali tidak benar karena tidak pernah ada pembicaraan dalam PBNU mengenai calon sama sekali selama ini. Nggak pernah ada pembicaraan di PBNU tentang calon-calon presiden, kata Gus Yahya di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Sabtu, tanggal 2 September tahun 2023. Kemudian dikatakan Gus Yahya bahwa PBNU merupakan organisasi keagamaan. Karena itu di luar domain kami sebagai organisasi keagamaan kemasyarakatan. Itu domain partai politik, silahkan berjuang untuk mendapatkan kepercayaan rakyat, kata Gus Yahya. Ia menegaskan bahwa tidak ada nama calon capres-cawapres di Pilpres 2024 atas nama Nu. Saya ulangi sekali lagi, tidak ada calon atas nama Nu, itu saja, tegasnya. Sebelumnya Sekjen PKB Hasanuddin Wahid mengatakan rapat pleno gabungan di kantor DPW PKB Jatim dilakukan untuk menindaklanjuti rapat pleno di DPP PKB pagi tadi. Hasanuddin menegaskan PKB menerima tawaran Nasdem usai mendapat masukan dari para Kiai Nu. Sore ini rapat gabungan dihadiri seluruh fraksi PKB, Banom, DPW, Dewan Syuro, Dewan Tanfis untuk menindaklanjuti pleno pagi tadi yang meminta DPP konsultasi, meminta pertimbangan, konsultas, serta masukan Kiai Sepuh yang jadi panutan umat selama ini terkait tawaran kerjasama Nasdem tersebut sekaligus mengonsultasikan hal ihwal tawaran tersebut, kata Hasanuddin. Jadi kami sowan ke Kiai Nu dan apa yang terbaik buat partai, Kiai-Kiai mendukung, jelasnya. Hasanuddin mengatakan para Kiai mendukung secara penuh dan memberikan dorongan yang terbaik untuk PKB. Ia juga menyebut para Kiai telah memberi mandat. Para Kiai mendukung penuh, memberi dorongan apa yang terbaik untuk PKB itu akan menjadi juga keputusan beliau para Kiai dan beliau memberi mandat ke kita. Bismillah budal Gus berdua sama Anies, tambahnya. Hasanuddin berharap pasangan Anies Cak Imin bisa memenangkan Pilpres 2024. Jadi Anies Baswedan dan Muhaimin disingkat Amin. Saya berdoa dan berharap pasangan ini yang memenangkan di Pilpres 2024. Amin, tandasnya. Terkait dengan rencana digelarnya Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama. Kami mencanangkan digelarnya kegiatan ini. Jadi Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama ini adalah dua unsur permusyawaratan yang berbeda tetapi disatukan di dalam satu event. Untuk Musyawarah Nasional Alim Ulama ini kita menghadirkan para ulama di lingkungan Nahdlatul Ulama untuk membicarakan berbagai macam masalah agama khususnya yang terkait dengan kehidupan bangsa dan negara serta hajat masyarakat banyak. Sedangkan konferensi besar adalah forum dari para pengurus Nahdlatul Ulama di tingkat provinsi, yaitu pengurus wilayah Nahdlatul Ulama seluruh Indonesia untuk membicarakan hal yang terkait dengan organisasi Nahdlatul Ulama itu sendiri. Nah, kami mencanangkan digelarnya Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama ini insya Allah pada tanggal 18 sampai dengan 20 September 2023 ini. Pembukaan acaranya, pembukaan kegiatannya akan dilaksanakan, upacara pembukaannya akan dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Hamid di Cilangkap pada tanggal 18 September 2023, insya Allah mulai jam 9 pagi dan insya Allah akan dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo tanggal 18 Mei 18 September mohon maaf, tanggal 18 September 2023 hari Senin. Nah, kami menetapkan tema Munas dan Kombes NU ini sebagaimana yang terpampang
di hadapan teman-teman semua, yaitu mendampingi umat memenangi masa depan. Tema ini kami pilih karena kami sekarang ini sedang merancang satu set agenda-agenda dan program-program yang diorientasikan kepada pendampingan umat masyarakat di tingkat akar rumput terkait dengan berbagai macam hajat hidup mereka sehari-hari untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Jadi kami punya banyak program dalam berbagai bentuk dan cabangnya, tetapi prioritas dari agenda-agenda dan program-program NU ke depan ini adalah aktivisme yang menyangkut pendampingan umat secara langsung, melibatkan warga secara langsung. Itu nanti antara lain akan disalurkan melalui apa yang kita sebut sebagai gerakan keluarga maslahat Nahdlatul Ulama, yang nanti kegiatan-kegiatannya akan dilangsungkan di tingkat desa dengan melibatkan warga secara langsung di tingkat desa. Dan memenangi masa depan dalam pengertian bahwa kita ingin melakukan akselerasi dari adopsi terhadap hal-hal yang dibutuhkan untuk dapat lebih siap menjalani apa yang kita antisipasi sebagai dinamika masa depan. Misalnya dengan mengadopsi teknologi yang mohon maaf, ada speleteran dari, nggak tahu dari speleteran dari Surabaya. Jadi apa namanya ini aja. Jadi kami membangun agenda-agenda yang menyangkut apa namanya kesiapan di dalam mengarungi masa depan, yang itu akan dengan cepat sekali menyongsong kita, misalnya terkait dengan teknologi dan juga dengan model-model dinamika yang menjadi tantangan kita di masa depan. Ini banyak sekali dan luas cakupannya, termasuk hal-hal yang menyangkut dinamika internasional. Tapi jelas dalam hal ini teknologi merupakan salah satu unsur yang paling utama, dan juga ekonomi. Kita sudah sering mendengar bahwa Indonesia ini sekarang ini pada titik krusial untuk bisa menghindari, ya, kita sudah mengalami pertumbuhan yang cukup baik selama ini, dan sekarang sudah mencapai satu titik yang krusial